Dikisahkan, seorang putri kerajaan yang bernama Raden Ayu Potrekoning, selain terkenal dengan kecantikannya, sang putri juga terkenal sebagai pertapa. Pada suatu hari, sang putri bersama 3 pengawalnya pergi ke gua Gunung Pacuten untuk melaksanakan pertapaannya. Di lain tempat terdapat 2 pangeran yang melakukan pertapaannya. Mereka merupakan putra dari Raja Pandita yang bernama Adipode yang bertapa di Gunung Geger dan Adirasa yang bertapa di atas Ilalang. Di Gunung Pacuten, Potrekoning melaksanakan semedi selama 7 hari 7 malam. Beliau melaksanakan puasa dengan tidak makan dan tidak minum. Pada suatu malam, tepat pada tanggal 14, Potrekoning tiba-tiba tertidur dan bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang rupawan dengan wajah yang bersinar. Beliau mengaku sebagai Adipode. Pagi harinya, Potrekoning memutuskan untuk kembali ke keraton. Singkat cerita, tanpa disadari, Potrekoning diketahui sedang berbadan 2, dan hal itu membuat sang ayah marah besar. Mengetahui hal tersebut, Pangeran Sacadiningrat dan Dewi Sarini merasa sangat malu karena putri satu-satunya telah mencoreng nama baik keraton. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Seiring berjalannya waktu, kehamilan Potrekoning semakin membesar dan tiba saatnya untuk melahirkan. Tepat pada tanggal 14, Potrekoning melahirkan seorang bayi laki-laki tanpa adanya darah dan ari-ari yang menyertainya. Bayi laki-laki tersebut mempunyai wajah yang amat rupawan dengan cahaya yang bersinar. Wajahnya sama persis dengan laki-laki yang ditemui oleh Potrekoning di mimpinya kala itu. Akibat rasa takut dan malu kepada kedua orang tuanya, serta takut dianggap melakukan hal yang jelek, Raden Ayu Potrekoning memberikan titah kepada pengawal yang sangat dia percayai dengan berujar, "Buanglah bayi ini ke hutan yang jauh dari negara ini. Tapi ingat, jangan buang bayi ini di tempat macan. Saya takut dia akan dimakan oleh macan." Setelah mendengar perintah sang putri, pengawal tersebut langsung berangkat membawa bayi laki-laki tersebut ke arah selatan. Tanpa terasa, matahari sudah mulai bersinar. Pengawal tersebut sampai di alas gunung selatan. Karena tidak menjumpai orang sama sekali, akhirnya bayi tersebut ditaruh di bawah pohon besar dan ditutupi oleh dedaunan. Setelah itu, pengawal kembali ke keraton. Sesampainya di keraton, Raden Ayu Potrekoning menunggu pengawal tersebut untuk menanyakan bagaimana tugas yang sudah dia berikan. Sang pengawal menyampaikan bahwa semuanya sudah dia selesaikan sesuai dengan perintah sang putri. Diceritakan, di desa Pakandengan terdapat seorang laki-laki yang bernama Empo Keling. Beliau merupakan seorang pandai besi. Dirinya sangat mendambakan seorang anak.
Namun, Yang Maha Kuasa masih belum mempercayakannya kepada Empo Keling dan istrinya. Banyak ikhtiar yang sudah dilakukan Empo Keling untuk mendapatkan keturunan, namun semuanya sia-sia dan tidak ada menemui hasil. Selain menjadi pandai besi, Empo Keling juga mempunyai hewan peliharaan yang berupa kerbau. Setiap hari, kerbau-kerbau tersebut dibiarkan mengembara di hutan. Setelah matahari terbenam, kerbau-kerbau itu pulang sendiri ke kandang. Dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, di saat bayi Potrekoning dibuang saat itu, salah satu kerbau putih Empo Keling berada di sekitar pohon tempat bayi itu berada. Dengan kuasa Tuhan, kerbau putih itu menjaga bayi tersebut. Selama beberapa hari, kerbau putih Empo Keling tidak pernah meninggalkan bayi laki-laki itu, yang mengakibatkan kerbau putih tersebut selalu pulang terlambat. Setelah beberapa hari, Empo Keling memperhatikan kerbau putihnya. Kerbau putih itu selalu pulang terlambat. Terbesit dalam pikirnya, sudah beberapa hari, kerbau putih ini selalu pulang terlambat dari hutan. Setiap kali pulang selalu terlambat dan perutnya selalu merasa lapar. Pasti ada sebab karena berbeda dengan kerbau-kerbau yang lain. Biar besok aku ikuti kerbau itu agar aku tahu apa sebabnya. Keesokan paginya, kerbau-kerbau Empo Keling sudah mulai dikeluarkan dari kandangnya. Empo Keling kembali memperhatikan kerbau putih miliknya. Ia sangat terburu-buru dan meninggalkan kawanannya di belakang. Sesampainya di hutan, kerbau itu terus berjalan ke arah pohon besar. Empo Keling diam-diam terus mengikutinya. Setelah sampai di bawah pohon besar, Empo Keling menemukan bayi laki-laki yang dijaga oleh kerbau putih miliknya. Wajahnya rupawan dengan cahaya yang bersinar. Empo Keling melihat bayi laki-laki tersebut merasa sangat bahagia karena sudah sekian lama Empo Keling dan istri sangat menginginkan seorang anak. Dengan perasaan bahagia, Empo Keling membawa pulang bayi laki-laki tersebut. Sesampainya di rumah, Nyai Empo menyambutnya dengan antusias. Diambilnya bayi laki-laki tersebut sambil digendong dan diciumnya dengan bahagia. Dengan perasaan bahagia, akhirnya bayi laki-laki tersebut diberi nama Joko Tole.